Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Anasolbin dari kelompok 6, kelas 2A, dan anggota kelompok kami lainnya adalah Siti Melana Puji Lestari, Aris Budi, dan juga Rizky Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan prototipe dari aplikasi kami, yaitu aplikasi layanan. Pada menu utama aplikasi kami ada beberapa menu utama, yaitu profil, potensi, layanan, berita, fasilitas, dan informasi. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur utamanya terlebih dahulu. Di sini ada profil, yang mana jika diklik akan masuk seperti ini. Di sini kita bisa melakukan daftar akun atau login. Di sini mengatur bahasa, syarat dan ketentuan, kebijakan, dan privasi. Kita bisa masuk ke menu login dengan cara mengklik tombol ini. Lalu kita bisa mengisi email, password, lalu kita juga bisa masuk. Di sini ada tombol daftar pesan, daftar, dan juga ada reset password, dan juga ada layanan pelanggan. Untuk menyelesaikan masuk, kita tinggal pencet masuk. Di sini saya akan menunjukkan fungsi tombol reset password. Kita mengisikan email, lalu kita kirim, kita isi kode verifikasi. Jika berhasil, maka kita akan mengganti passwordnya di email. Di sini juga ada daftar, yang mana kita disuruh mengisikan nama lengkap, email. Di sini saya akan menunjukkan fitur bahasa, di mana jika kita mengganti ke Inggris, maka akan muncul notif Brasil. Kita juga bisa mengganti lagi ke Indonesia. Kita di sini ada syarat dan ketentuan dari aplikasi, ada menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Di sini juga privasi, kebijakan, ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Lanjut ke di sini kita juga bisa langsung masuk atau daftar saat masuk aplikasi. Saat kita belum login akan ada menu seperti ini. Kita bisa langsung masuk atau daftar, atau kita bisa juga langsung menghilangkannya. Jadi tidak harus login ya di aplikasi ini. Kita bisa menggeser-geser. Di sini saya akan menjelaskan menu-menunya lagi. Menu utama ada bantuan, yaitu penjelasan tentang aplikasi ini. Lalu di sini juga ada triknya. Di sini ada menu kontak. Kita bisa melakukan pertanyaan atau pengajuan. Kita bisa memilih. Ada umum, fitur, tampilan, informasi. Di sini saya akan memilih umum. Lalu saya akan mengisi pesannya. Kita juga bisa mengisi gambar. Ada di sini tersedia 3 gambar. Setelah kita mengisi subjek dan juga pesan, gambar hanya untuk tambahan jika kita ingin menambahkan gambar. Lalu kita kirim melalui email. Jika berhasil, maka akan ada status seperti ini. Saat kita pencet OK, akan beralih ke menu utama. Begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Maulana. Baik, saya akan menjelaskan tentang fitur yang selanjutnya yaitu berita. Di sini kita masuk ke berita, kemudian kita bisa melihat yang pertama yaitu ada tema-tema yang dapat kita pilih, mulai dari berita yang terpopuler, kemudian lifestyle, nanti akan menampilkan berita yang dengan tema lifestyle, ekonomi, bisnis, wisata, dan lain-lain. Nanti bisa. Kemudian jika kita mau mencari berita juga bisa, ini ada eh, tombol untuk pencarian beritanya. Jika kita tekan maka akan memunculkan riwayat pencarian kita. Kemudian jika ditekan akan eh, memunculkan berita yang diinginkan. Jika pernah dilihat sebelumnya juga eh, ada riwayatnya. Kemudian jika kita lihat di sini ada berita-beritanya. Nah, jika sudah sampai bawah nanti ada tombol untuk kembali ke atas seperti ini. Nah, jika kita pilih salah satu beritanya, maka akan mengarahkan ke
tampilan berita seperti ini. Kemudian di bawah juga ada tombol untuk kembali ke atas, dan ini untuk mengarahkan ke berita lainnya. Nah, seperti ini. Ini juga ada tombol kembali untuk kembali ke halaman awal, halaman berita. Kemudian di bawah ini juga fitur-fitur yang bisa diakses seperti home, maka akan mengarahkan kembali ke home. Nah, selanjutnya adalah fitur informasi. Di dalam fitur informasi ini ada tombol pencarian, juga bisa mengarahkan ke mencari layanan yang diinginkan. Seperti tadi, maka akan jika ada riwayat pencariannya akan muncul riwayatnya. Jika kita cari lagi, maka akan muncul riwayat dan pencarian yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke informasi statistik. Ini akan mengarahkan ke halaman informasi statistik. Kemudian ada beberapa menu, yaitu geografi, peternakan, pemerintahan, kepegawaian, pertanian, perkebunan dan kehutanan, pendidikan dan istri. Kita coba masuk ke geografi. Nah, di sini akan menampilkan informasi geografi dari kabupaten yang dipilih pada menu awal. Kemudian kembali di peternakan juga sama seperti ini, menampilkan tabel data statistik tentang peternakan, dan ini juga ada berita-berita terkini yang akan mengarahkan ke kanal berita. Pemerintahan juga sama seperti ini. Kemudian kepegawaian, kemudian pertanian, menampilkan statistik pertanian kabupaten, kemudian perkebunan. Nah, jika data di perkebunan ada kesalahan teknis atau mungkin datanya belum masuk, maka akan muncul gambar seperti ini. Kemudian pendidikan juga sama. Nah, ini ada tabel dan file yang bisa diunduh untuk lampirannya. Kemudian industri juga sama, bisa menyantumkan file yang dapat diunduh. Kemudian kita masuk ke e-sakit. Nah, di sini masuk ke halaman e-sakitnya. Nah, di sini kita bisa memilih e-sakit tahun berapa yang ingin diakses, tergantung dari kabupaten dan kecamatannya. Nah, jika kita masuk ke salah satu data yang di tahun 2021 atau terserah tahun berapa, nanti akan muncul seperti ini. Daftar sakit, nah tahunnya tahun berapa tergantung tahun yang dipilih. Kemudian ini sebuah tombol ya, ini kalau ke bawah ya data seperti sebelumnya, bisa melihat berita terkini dan penjelasan tentang sakit itu apa. Jika kita tekan tombolnya, maka akan drop down menampilkan combo box sakit dari kecamatan-kecamatan yang ada datanya pada kabupaten tertentu. Contoh pada kita pilih saja kecamatan. Nah, nanti akan muncul seperti ini, tabel yang berisikan data-data dari kecamatan tersebut, data sakitnya. Nah, di sini kita juga bisa memilih lagi kalau ingin pindah ke kecamatan lainnya. Seperti ini. Kemudian untuk kembali, maka akan kembali ke menu sakit.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya prototipe, bagian profil dan informasi. Di sini untuk profil, di sini tampilan UI untuk pertama. Lalu jika diklik profil, maka akan langsung masuk ke profil dari daerah tersebut yang akan dipilih. Lalu jika kita pencet kembali, nanti akan kembali ke menu utama lagi. Terbagi menjadi, saya mendapatkan tiga atau empat menu. Di sini ada e-sakip, ada e-survey. Nah, di sini ada survei, maka dia akan menampilkan sebuah grafik dari sebuah daerah tersebut. Di sini kita bisa memilih. Jika terpencet ini, nanti akan terlihat ada empat, di sini ada tiga pilihan. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perencanaan. Di sini ada Dinas Pendidikan. Jika dipencet tampilan grafik, maka tampilan grafiknya akan berubah sesuai dengan yang diinginkan aplikasi tersebut. Lalu, jika kita pencet, kita tampilkan grafik menunjukkan grafik dari kesehatan. Jika sudah, di sini ada juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jika kita mencet tampilan grafik, maka akan kembali ke menu informasi yang sudah kita pencet tadi. Jika kita kembali lagi, akan kembali ke menu utama. Bentar. Lalu di sini ada harga sembako. Nah, di sini ada list harga sembako nggak per tahun, per bulan, per periode. Jadi di sini ada pertama, lihat list sembako pada tahun 2021. Lalu ini akan tampil list sembakonya. Lalu yang ini akan tampil juga list sembakonya. Nah, sudah kembali kita ke klinik. Di sini akan tampil menu dari sebuah klinik tersebut. Di sini akan menjelaskan sebuah layanan-layanan yang terdapat pada klinik tersebut. Lalu kembali kita ke dana hibah bansos. Nah, di sini juga sama seperti tadi, akan menampilkan beberapa dana dari hibah dari list. Maksudnya apa ya? Ya tahun tersebut di sini terlihat tahun kan, dana hibah bansos 2017. Nah, di sini ada Dinas Kesehatan STMB, maka dipencet akan masuk ke menu tersebut. Yang ini juga sama, masuk ke menu tersebut. Maaf. Yang ini juga sama, masuk ke menu tersebut. Ini pun juga sama, masuk ke menu tersebut. Ini juga sama, maaf. Ini juga sama akan masuk ke menu tersebut. Jadi seperti itu tampilan yang bagian saya, jadi tidak terlalu ribet, cukup seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sdina Lestari. Di sini saya akan menjelaskan fitur dari proyek aplikasi kami, yaitu aplikasi layanan daerah kabupaten. Ini saya mendapatkan fitur layanan. Di fitur layanan ini terdapat info dari dinas kabupaten. Ada 3 navbar, yaitu kependudukan, perizinan, pengaduan. Ada 3 submenu, yaitu ada jadwal operasi kantor, ada profil kabupaten, dan ada pelayanan yang tersedia di kabupaten tersebut. Yang pertama ada jadwal operasi. Jadwal operasional kabupaten terdiri dari seminggu. Itu buka mulai dari Senin sampai Sabtu. Di minggunya itu tutup. Kemudian di pada kependudukan di profil kabupaten ini menjelaskan tentang profil kabupaten tersebut. Ada apa saja di kabupaten tersebut serta letak geografis dan kelebihan dari kabupaten tersebut. Yang selanjutnya ada pelayanan yang tersedia. Di pelayanan yang tersedia ini terdapat 4 submenu. Yang pertama yaitu ada layanan pembuatan KTP. Di layanan pembuatan KTP ini pengguna yang pertama disuguhkan dengan langkah-langkah pengajuan. Kemudian pengguna melengkapi form yang telah disediakan, mengisi nama, email, tempat, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian nomor induk keluarga, nomor induk kakak, serta alamat lengkap dari pengguna dan nomor HP. Kemudian klik kirim. Setelah klik kirim, pengguna dapat mencetak atau mendapatkan barcode dari bukti pendaftaran formulir. Pengguna dapat mengajukan formulir tersebut di kantor kabupaten. Selanjutnya terdapat fitur pembuatan KK. Pada pembuatan KK, alurnya seperti di layanan pembuatan KTP, mengisi form, kemudian kirim, lalu mendapatkan barcode.
Di surat pindah domisili sama, lalu untuk pembuatan akta kelahiran juga sama. Selanjutnya di sini ada nafgar perizinan. Ada nafgar perizinan, ini ada form pengguna diminta untuk mengisikan form perizinan untuk mendirikan bangunan, form izin pariwisata dan izin kegiatan di lingkungan. Dalam form izin mendirikan bangunan atau IMB, pengguna diminta untuk menginputkan alamat lengkap, nomor induk KK, kemudian alamat dari pengguna, nomor pengguna, email, nama proyek atau usaha, lokasi, dan deskripsi singkat dari proyek tersebut. Kemudian di bawahnya ada pernyataan. Setelah diklik kirim, artinya pengguna menyetujui pernyataan yang ada di form ini. Kirim, kemudian ada beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi oleh pengguna yang akan dibawa ke kantor kabupaten. Kemudian diklik unduh untuk mendapatkan bukti pendaftaran, cetak, atau bukti barcode. Pada form pariwisata juga sama, pengguna diminta untuk mengisikan form nama lengkap, nik, alamat, nomor telepon, email, nama proyek, lokasi proyek, dan deskripsi singkat. Kemudian selanjutnya di sini ada form izin pariwisata. Pada form izin pariwisata juga sama. Pengguna diminta untuk menginputkan nama lengkap, nomor induk, alamat, nomor telepon, email, nama proyek, nama lokasi, serta deskripsi singkat tentang proyek tersebut. Kemudian selanjutnya ada form izin lingkungan. Di form izin lingkungan sendiri perbedaannya hanya nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan deskripsi singkat. Kemudian pengguna juga akan melengkapi persyaratan yang diminta. Ada menu selanjutnya yaitu menu fasilitas umum. Di menu fasilitas umum ini terdapat 4 submenu, yaitu ada kesehatan, hotel, kuliner, dan terminal. Pada menu kesehatan terdapat rumah sakit dan puskesmas yang terdapat di kabupaten tersebut. Pengguna dapat melihat informasi dari rumah sakit atau puskesmas yang ada di daerah tersebut, seperti nomor telepon, alamat lengkap, serta link Google Maps ataupun link website yang dipunya oleh rumah sakit atau puskesmas tersebut. Pengguna bisa mengakses informasinya di fasilitas umum di data rumah sakit. Kemudian selanjutnya ada hotel. Hotel juga sama. Ada nama hotel, ada alamat lengkap, serta maps dan website dari hotel tersebut. Pengguna bisa mencari hotel di fitur cari. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kuliner. Di kuliner sendiri juga sama, pengguna dapat mengakses beberapa kuliner yang ada di daerah tersebut. Kemudian di terminal juga sama, pengguna dapat mengakses beberapa lokasi terminal yang ada di daerah tersebut. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi, ada alamat lengkap, serta Google Maps dan website dari terminal tersebut. Baik, sekian dari saya. Dengan Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.